Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Masih banyak hal yang harus aku katakan kepadamu, tapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tapi apabila Dia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku. Segala sesuatu yang Bapa miliki adalah milikku. Sebab itu aku berkata, Ia akan memberitakan kepadamu apa yang Dia terima dari aku." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, anak-anak sekalian, hari raya Tritunggal Maha Kudus yang kita rayakan pada hari Minggu ini ingin semakin meneguhkan kita akan iman kepada Allah Tritunggal, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang perlu kita upayakan kaitannya dengan Tritunggal Maha Kudus adalah kita berusaha untuk percaya, kita berusaha untuk mengimani. Itu yang perlu kita usahakan sebagai orang yang sudah dibaptis. Dan tentunya dalam hidup kita, moga-moga kita juga terus berusaha untuk percaya akan adanya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang satu, Allah yang esa, yang dalam tiga pribadi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus senantiasa mau menyertai umat yang mengimaninya. Pengakuan iman akan Allah Tritunggal itu sadar atau tidak sadar sudah kita upayakan ketika kita berdoa dengan memakai tanda salib. Bapa, Putra, dan Roh Kudus menutup juga dengan tanda salib, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Itu salah satu kita berusaha untuk percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Lalu di bagian lain juga ketika kita berdoa kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, itu salah satu pengakuan iman kita kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Lalu doa yang lain ada di aku percaya. Nanti setelah homili kita berdoa aku percaya. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus. Lalu menjelang akhir juga ada rumusan kepercayaan. Aku percayakan Roh Kudus, dan seterusnya. Nah, itu rumusan-rumusan doa yang membantu kita itu percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yang dipegang yang pertama adalah yang penting kita percaya, gitu aja. Kita percaya Allah kita itu satu. Allah satu yang punya tiga pribadi, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Nah, lalu ketika kita sudah percaya, kemudian bagaimana kita kemudian mampu memahami, mampu menjelaskan paham Allah Tritunggal itu kalau kita ditanya, atau kita mau mengajar anak-anak atau keluarga kita, ada yang bertanya, apa sih maksudnya Allah Tritunggal Maha Kudus?
Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, itu yang nggak gampang menjelaskannya. Nah, tidak mudah untuk menjelaskannya seperti itu. Ada orang yang bertanya tentang paham Allah Tritunggal, minta penjelasan, ketika tidak mendapat penjelasan yang memuaskan dia, kemudian dia tidak mengimani lagi iman Katolik, ya, karena dia merasa nggak mendapat jawaban. Maka poin yang penting bagi saya tadi ada yang pertama tadi, yang penting kita percaya dulu lah, percaya. Perkara kita mampu menjelaskan atau tidak, ya kita berusaha minta bimbingan Roh Kudus agar mau menjelaskan, atau kita belajar, baca buku, buka internet, Google yang terpercaya sumbernya, sehingga kita berusaha mampu menjelaskan tentang Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ada yang berusaha menjelaskan paham Allah Tritunggal secara sederhana. Misalkan ya, seperti ini contohnya. Ini banyak sekali kalau mau diandaikan paham Allah Tritunggal dijelaskan secara sederhana itu caranya macam-macam. Ada yang menjelaskan seperti ini. Misalkan ada seorang bapak. Seorang bapak itu di sebuah keluarga itu menjadi kepala keluarga. Lalu dia menjadi suami bagi istrinya, menjadi bapak bagi anak-anaknya. Kan dia punya 3 peran. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, sebagai ayah dari anak-anak. Tapi orangnya satu kan? Orangnya satu ya, bapak itu satu. Katakanlah namanya Fransiskus. Pak Fransiskus ini punya 3 peran tadi kalau menurut saya. Sebagai kepala keluarga, sebagai suami, dan sebagai ayah bagi anak-anaknya. Itu penjelasan yang sederhana dari sisi manusia, yang tentu saja tidak dapat mewakili kita menjelaskan Allah Tritunggal yang begitu agung. Kita nggak mampu menjelaskan secara pasti paham Allah Tritunggal karena dia itu agung, begitu luhur. Pikiran kita nggak akan sampai untuk mampu menjelaskan, karena Allah Tritunggal itu adalah sebuah misteri. Misteri itu hanya dapat dihayati dengan iman. Maka tadi langkah pertama saya katakan yang penting kita percaya dan mengimani terlebih dulu. Lalu kita berusaha menjelaskan. Kalaupun yang dikasih tahu, diberikan penjelasan nggak paham, ya mungkin Roh Kudus belum membuka hatinya, itu saja. Nah itu tadi cara penjelasannya kalau nanti misalkan ada yang bertanya dan segala macamnya. Nah bagaimana kemudian kita mampu mengimani Allah Tritunggal? Tadi dalam Injil Yohanes Tuhan mengatakan, Ia datang, yaitu Roh kebenaran. Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah, ada yang namanya Roh kebenaran. Roh kebenaran ini akan memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Apa artinya? Artinya Roh kebenaran ini membantu kita memahami paham Allah Tritunggal. Itu Roh kebenaran ini yang menuntun para rasul, kemudian mereka memberitakan Injil, menulis kitab suci yang dapat kita baca sampai sekarang, sehingga kita tahu Tuhan itu bersabda apa. Itu tuntunan dari Roh kebenaran. Dan Roh kebenaran tidak berhenti ketika Kristus mengatakan dalam Injil yang kita dengar tadi, tetapi akan terus ada. Dikatakan tadi, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Yang akan datang kalau kita baca sekarang kan sama nih. Hal yang akan datang ya nanti akan datang 1 tahun kemudian, 5, 10, 20 tahun yang akan datang. Maka Roh kebenaran akan terus bersama dengan kita supaya kita paham tentang Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mengikuti perkembangan zaman, maka Roh kebenaran ini tidak akan kemudian sebuah roh yang jadul, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Selalu dia update, ikut perkembangan zaman. Karena dikatakan tadi, Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Nah begitu ya, kalau kita dapat membaca kitab suci yang ditulis sudah puluhan tahun yang lalu, mungkin ratusan tahun, dan kita baca sekarang, tetap itu artinya dapat kita maknai. Maka zaman sekarang, zaman canggih internet, Roh kebenaran juga hadir di situ, mau menjelaskan kepada kita iman akan khususnya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, saudara-saudari, anak-anak sekalian, itulah kiranya yang dapat kita renungkan bersama di Hari Raya Tritunggal Maha Kudus ini,
kita mari terus mohon kepada Roh Kudus agar menuntun kita sehingga kita mampu terus beriman, percaya kepada Allah Tritunggal Maha Kudus. Kita juga mampu pula memahami Allah Tritunggal Maha Kudus dalam hidup kita, Bapa, Putra, Roh Kudus. Syukur-syukur kita mampu menjelaskan kepada saudara-saudari, anak, keluarga, orang-orang di sekitar tentang paham Allah Tritunggal. Sehingga moga-moga dengan mereka tahu, mereka tambah beriman. Ya, iman itu memang membutuhkan penjelasan, membutuhkan pengetahuan. Memang bagus kita beriman, percaya, tetapi kalau kita punya pengetahuan itu saya pikir itu juga menambah iman kita. Nah itu maka mari kita bersama terus mengimani Allah Tritunggal, dan dengan mengimani Allah Tritunggal itu kita bersama mendoakan kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa